Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngomongin politik. Karena di TikTok udah ada 1,6 M video total tayangan hashtag tolak Anies Baswedan. Nah, itu yang ngebuat gue tuh berpikir, orang belum jadi presiden aja udah ditolak, kenapa gitu. Padahal kita belum ngelihat kinerjanya. Dan yang lebih serunya lagi, banyak beredar spanduk-spanduk di Pulau Jawa tolak Anies Baswedan. Itulah yang akan kita reaksi hari ini. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita cek. Oke, let's go. Ya, spanduk pertama itu dari Bondowoso. Bondowoso tolak Anies Baswedan. PA 212 Khilafah dan Politik Identitas. Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Oke, berarti ini organisasi ya, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Tetapi kok pakai nama Bondowoso? Apakah benar seluruh masyarakat di Bondowoso menolak Anies Baswedan? Kalau benar, komen di bawah. Dan berikan gue alasan kenapa kalian menolak orang yang belum jadi presiden, yang baru mau jadi presiden. Oke, kita tuh belum melihat kinerja Pak Anies itu seperti apa. Gue bukan pendukung Pak Anies loh. Gue juga bukan simpatisan Pak Anies. Cuman ini ada sesuatu yang menjanggal di otak gue. Ketika orang belum melakukan sesuatu, tetapi kita sudah menolaknya, seolah-olah kita sudah tahu dia bakal melakukan sesuatu. Padahal rekam jejak Pak Anies itu cuman baru sebatas gubernur DKI. Beda loh level gubernur sama level presiden. Oke, you get it? Oke, kita langsung ke spanduk berikutnya. Oke, lagi-lagi dari Bondowoso. Ini sih lebih tajam lagi. Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, menolak Anies Baswedan politik identitas PA 212 Khilafah sampai kiamat. Parah nggak tuh? Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Lagi-lagi dari organisasi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Nah, ini benar, ini organisasi atau apa sih? Siapa tahu gue salah ngomong ya. Tolong dikoreksi. Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu ini siapa? Tolong tulis di kolom komentar kalau ada teman-teman yang tahu. Dan kalau ada juga orang Bondowoso yang menonton, apakah benar seluruh masyarakat di Bondowoso menolak atau hanya segelintir orang yang menolak? Karena ini agak sedikit menggelitik bagi saya. Ketika seseorang membawa nama suatu masyarakat, padahal itu hanya untuk kepentingan pribadi, ini akan menjadi lucu. Tetapi jika ini benar-benar penolakan dari seluruh masyarakat Bondowoso, maka gue yakin bukan cuma spanduk, maka seluruh masyarakat Bondowoso akan memasang spanduk tolak Anies Baswedan sampai kiamat di depan rumah mereka. Tetapi kalau hanya satu dua seperti ini sih gue nggak, masih gue nggak percaya. Karena bagaimana mungkin kita menolak orang yang belum jadi presiden? Oke, skip. Langsung yang kedua sebelum ketimbang gue terlalu banyak bacot nanti. Yang ini apa lagi nih? Ada dua bapak-bapak megang, yang satu megang spanduk, yang satu nggak megang spanduk nih. Orang munafiki membawa agama untuk politik. Warga Jogja tidak membutuhkan bapak politik identitas yang memecah masyarakat. Tolak Jogja, tolak politik identitas. Pakai kacamata tetapi dalam bentuk karikatur, terus di tengah-tengahnya tuh ada kayak lambang menolak. Gue tidak bisa menafsirkan itu siapa karena itu gambarnya karikatur. Oke? Kalian saja yang komen. Oke, yang satu kita skip ya. Yang berikutnya. Masyarakat Jogja menolak kehadiran sosok bapak politik identitas membuat perpecahan. Lagi-lagi gambar karikatur yang di reject. Ya, kalian bisa tahu itu siapa dan gue tidak berani itu ngomong itu siapa karena itu hanya gambar karikatur. Oke, itu gambar karikatur itu tidak mewakili siapapun. Oke, langsung kita skip. Ini apa lagi nih? Oke, ini yang lagi ramai nih ya di TikTok. Tolak kedatangan Anies Baswedan di Kota Palu. Masyarakat Kota Palu menolak tegas kehadiran Anies Baswedan karena jelas-jelas akan memainkan isu politik identitas untuk mendapatkan dukungan pada pemilu 2024. Kota Palu cinta Islam yang damai menolak Anies Baswedan dan kelompok pendukung radikal dan intoleran. Tolak Anies di Munas Kahmi. Jangan jadikan Kahmi komoditi politik Anies. Oke. Nah, kalau dari fotonya nih kan rame nih. Enak nih kita lihatnya nih. Wow, masyarakat Palu ya menolak. Oke, kita skip. Ini apa nih? Gak jelas banget ya gambarnya ya. Coba kita perbesar kali mungkin biar bisa kita lihat ya.
Bapak politik, apalah itu, yang dibawa, yang bawanya tuh jual agama. Aduh, nggak jelas. Spanduknya itu nggak jelas kali ya. Itu apalah tuh bunyinya, gue nggak tahu juga itu bunyinya apa. Oke, ini ada di pagar ini, gambar Bapak Anies Baswedan dicetak miring dengan tanda tolak ya, di tengah-tengah ya. Tolak Anies di Munas Kahmi, stop politisir Kahmi untuk kepentingan pribadi. Bapak Anies. Oke, ini tolak Anies, Munas tanpa Anies. Tolak Anies masuk Palu, kami anti Anies. Kenapa di hutan-hutan seperti ini dipasang ya? Oke lah ya. Kita nyengkuyung rekomendasi DPW Partai Nasdem Provinsi DIY Yogyakarta. Datang Bapak Anies Baswedan lebeting pencalonan presiden 2024. Forum Relawan Yogyakarta untuk Anies Baswedan. Oke. Itu yang pro sama Pak Anies. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu tadi beberapa spanduk yang gue baca yang menolak Bapak Anies Baswedan. Yang tadi ada di Palu, ada di Bondowoso, dan yang satunya ada di Yogyakarta. Yang jadi pertanyaan gue sederhana, kenapa kita menolak orang itu dengan alasan politik identitas gitu. Negara kita ini bukan negara Islam. Oke, negara kita ini adalah negara demokrasi. Oke, catat. Jadi semua orang tuh punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi presiden, terlepas apapun agamanya. Di negara kita ini tidak ada satupun doktrin ataupun satu fatwa yang mengatakan syarat untuk menjadi presiden itu harus Islam, syarat untuk menjadi presiden itu harus Kristen. Tidak ada. Jadi jangan pernah gunakan kata-kata politik identitas itu sangat lucu sekali, itu menghancurkan nilai dari kata-kata demokrasi. Karena bagi gue di kata dan makna dari demokrasi itu sendiri bagi gue itu adalah kebebasan untuk kita semua. Kebebasan di mana kita semuanya bisa menunjuk calon kita, memilih calon kita. Tetapi bukan berarti kebebasan untuk kita semua untuk membunuh karakter seseorang semau jidat kita. Biarkan dia maju, kita nilai. Ketika dia memang sudah tidak layak, baru kita turunkan, baru kita tolak dia. Tetapi ketika seorang bahkan belum maju saja untuk menjadi presiden, kita sudah menolaknya, itu logika berpikir kita di mana? Itu menurut gue. Buat teman-teman yang udah menolak mereka, Bapak Anies Baswedan, mari kita berpikir lagi. Jangan menolak seseorang tanpa kita memberikan dia kesempatan. Berikanlah dia kesempatan untuk menjadi presiden. Jangan tolak dia untuk menjadi presiden. Biarkan dia menjadi presiden. Biarkan dia mengambil haknya. Biarkan dia bertarung secara adil nanti dengan calon-calon yang lainnya. Oke, saya Jara Katsuki. Jangan lupa di subscribe YouTube saya. Mungkin berikutnya kita akan bahas tentang penolakan-penolakan lain dari kader-kader lain, atau tentang potensi-potensi dari kader-kader lain untuk menjadi presiden kita. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.